Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di SD Negeri Sendang Mulia 03. Apa kabar pagi hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Tuhan menyertai kalian semua. Hari ini Bapak akan mengajar tentang Yesus dicobai oleh setan. Tentu walaupun kita tidak dekat secara fisik, kita bisa belajar bersama melalui channel YouTube ini. Anak-anakku yang terkasih, mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita hening sejenak untuk menghadap Tuhan dan berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini sungguh bermanfaat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan untuk belajar. Kami akan belajar tentang pribadi Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan kami dicobai oleh setan di padang gurun, dan Tuhan kami tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa walaupun setan selalu menggoda. Semoga kami juga dapat melalui setiap cobaan yang diberikan kepada kami dengan gemilang seperti Tuhan kami sendiri, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang Yesus yang dicobai oleh setan. Dicobai. Itu ujian kah? Ya, tentu itu ujian. Tidak seperti ujian di sekolah. Ujian Yesus itu ujian hidup yang nyata. Yesus harus berpuasa, tidak makan di tempat yang kering, yang panas, seperti di padang gurun, di bukit batu. Dan siapa orang yang akan kita temui dalam cerita Alkitab hari ini? Nah, tentu yang pertama adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang saat itu sedang menderita. Bagaimana Yesus menderita? Saat itu Yesus berada di tempat yang kering dan panas, serta dalam keadaan lapar, karena Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Dan Yesus merasa sangat lapar. Disitulah godaan pertama Yesus. Yesus digoda oleh iblis, oleh setan untuk mengubah batu menjadi roti supaya Yesus bisa menghentikan rasa laparnya dengan memakan roti itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menolak godaan iblis itu. Yesus menolak godaan setan itu. Nah, itulah godaan yang pertama. Lalu apakah godaan yang kedua? Godaan yang kedua adalah Yesus dibawa naik ke bumbungan bait Allah oleh iblis. Karena bumbungan bait Allah itu sangat tinggi, maka Yesus bisa melihat kota-kota di bawah itu yang indah. Namun iblis menawarkan, kalau kamu nanti menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah ini, pasti malaikat-malaikatmu akan menolongmu sehingga kamu tidak jatuh dan mati dari bumbungan bait Allah ini.
Dan iblis menawarkan, kota-kota ini akan menjadi milikmu jika engkau tunduk menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini tertulis dalam Injil Matius bab 4 ayat 10b. Nah, apa yang dilakukan setan mencoba Yesus? Untuk mencoba Yesus setelah Yesus berpuasa selama 40 hari. Yang pertama, buatlah roti dengan tepung. Melompatlah dari atas bait suci. Siapkanlah banyak makanan. Turunlah dari gunung. Mana yang benar? Nah, yang benar adalah yang kedua. Melompatlah dari atas bait suci. Nah, manakah dari berikut ini alasan setan untuk mencoba Yesus? Karena setan ingin menolong Yesus, karena setan menyukai Yesus, karena setan ingin menjatuhkan Yesus, supaya Yesus beristirahat. Ya, benar. Jawabannya karena setan ingin menjatuhkan Yesus. Apakah yang Yesus ucapkan sehingga dapat menang atas setan? 1. Kekuatan. 2. Tinju. 3. Berlaga mata. 4. Firman. Ya, jawabannya adalah firman. Nah, jadi 3 cobaan dilalui oleh Yesus. Dan semua itu dapat diatasi oleh Yesus dengan sangat baik, sehingga Yesus akhirnya dapat lolos dari ujian ini dengan sempurna. Nah, ujian ini adalah ujian di mana Yesus diuji imannya kepada Allah, diuji ketaatannya kepada Allah, diuji cintanya kepada Allah. Apakah benar Yesus ini sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap jiwa raganya, dengan seluruh kekuatannya, dengan seluruh kekuatan akal budinya. Dan terbukti Yesus sungguh mengasihi Allah Bapa dengan sempurna. Dan apa yang terjadi setelah Yesus berpuasa 40 hari itu? Yesus berkarya, memulai karyanya untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah, dan dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, disitulah Roh Kudus turun dalam diri Yesus, dan langit terbuka, maka terdengarlah suara Allah Bapa dari langit, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka Yesus diberkati oleh Bapa di surga dalam baptisan di sungai Yordan untuk mengawali pelayanannya, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah, untuk membebaskan seluruh umat manusia yang berdosa, yang menanti-nantikan Mesias, yaitu dirinya sendiri, putra sulung yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Putra sulung yang tunggal Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari pembelajaran hari ini tentu kita bisa mengambil hikmahnya. Apa sesungguhnya yang ingin Tuhan katakan kepada kita?
Adakah yang tahu? Baik, saya beri waktu 5 menit untuk berpikir. Oh, terlalu lama. Saya beri waktu 1 menit untuk berpikir. Nah, baik, tentu kalian sudah tahu. Makna dari pembelajaran hari ini adalah ketaatan. Bagaimana kita harus taat secara penuh kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, membuktikan cinta kita kepada Allah, satu-satunya sumber kehidupan kita. Dengan taat pada perintah Allah, maka kita membuktikan kita adalah anak-anaknya. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anakku yang terkasih di SD Sendang Mulya 03, khususnya untuk kelas 3. Setelah pembelajaran ini, dalam link YouTube ini, Bapak akan memberikan soal lewat Google Form dan akan Bapak kirim linknya lewat WA Group. Itu adalah soal-soal pendalaman yang dapat kalian kerjakan lewat Google Form. Demikian anakku yang terkasih, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini, berkah dalam. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami telah belajar bersama. Kami menjadi paham, menjadi mengerti bagaimana Engkau berkehendak, yaitu Engkau menghendaki supaya kami sebagai anak-anak-Mu untuk taat sepenuhnya kepada-Mu dan tidak jatuh dalam dosa walaupun kami dicobai oleh iblis, oleh setan. Terima kasih Bapa. Semoga kami dapat bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kami kepada-Mu. Lindungilah dan berkatilah segala usaha kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.